Saudara, teman-teman semua, sebentar yang akan kita lakukan adalah momen yang sangat menentukan. Tapi beberapa dari kita gak sadar itu. Beberapa dari kita tidak sadar akan hal ini. Dan setan berusaha sangat kuat untuk mengecoh setiap pahlawan-pahlawan iman. Cuma demi satu tujuan, untuk kita kehilangan setiap kairos, momen ilahi yang Tuhan berikan. Tadi di awal, pas kita doa hamba Tuhan, tiba-tiba hamba Tuhan, ada satu hamba Tuhan Bu Nani dapat, siapkan wadah cawan-cawan keilahian. Saudara, salah satu hal, teman-teman, salah satu hal yang paling berhasil di hadapan Tuhan, salah satu nabi-nabi besar yang paling berhasil di hadapan Tuhan sepanjang perjanjian lama, yang ahli teologi sampai berkata, kenapa bisa seperti ini? Dan sejujurnya ini gak mungkin terjadi. Adalah dua pahlawan iman yang bernama Musa dan yang bernama Elia. Ahli Alkitab berkata, siapa Musa? Bahkan Tuhan berkata Musa harus sampai tanah perjanjian. Tapi bahkan Musa pun tidak sampai tanah perjanjian. Siapa Elia? Sekalipun dia membunuh nabi-nabi Baal. Bahkan Elia berkata sama Tuhan, aku capek dan lebih baik aku mati. Tapi kenapa dua itu yang Tuhan bawa menunjukkan kemuliaannya yang sangat dahsyat di hadapan Yesus. Karena dua nabi Tuhan pahlawan iman. Karena cuma dua itu yang bisa melanjutkan tongkat. Yang bisa melanjutkan tongkat estafet ke generasi selanjutnya. Karena cuma dua itu yang bisa melanjutkan tongkat estafet ke generasi selanjutnya. Hari itu Musa melihat Yosua, seorang abdi. Tapi mata ilahinya berkata, ini adalah penerus. Ini adalah pewaris. Dan Yosua menerima itu. Tapi ada yang lebih dahsyat lagi. Elia melihat Elisa dan tongkat estafetnya dilanjutkan. Saudara, teman-teman semua, hari ini tadi awal kebaktian, kita bahkan hampir udah gak pernah ngelakuin ini. Teman-teman yang lama, yang udah ikut Bahtera lama, siapapun dan berapapun umurmu. Mungkin beberapa dari engkau terganggu dan berkata, kenapa sih sebelum mulai kebaktian harus ada om dan tante-tante, beberapa jalan keliling berkali-kali sampai 7 kali. Dan orang lain berkata, ini mengganggu kok, ini mengganggu kebaktian. Aku gak bisa fokus, ngapain sih jalan keliling, kebaktian fokusnya terpecah. Beberapa dari yang kau Bahtera lama, kita bahkan udah sangat jarang untuk doling seperti ini. Dan orang berkata itu protokoler, no. Karena tadi siang pas kita doa, firman Tuhan berkata akan ada momentum ilahi, akan ada kairos ilahi. Dan firman Tuhan berkata kita harus mempersiapkan wadahnya. Dan apa yang dilakukan? Kita harus keliling. Orang berkata kenapa sih oma-oma kayak Bu Nani, oma-oma yang udah seperti Bu Iin, udah umurnya udah lanjut. Dan kenapa masih harus jalan keliling. Apakah karena gak ada kerjaan? No. Apa yang kita lakukan? Karena di roh sebentar lagi ini sangat menentukan. Akan ada satu generasi yang dibangkitkan. Akan ada satu pahlawan iman yang dibangkitkan. Kenapa kita harus klik 7 kali 7? Simple. Yang kita lakukan bukan yang di daging. Tapi kita sedang mempersiapkan yang di roh. Kenapa kita keliling? Karena kita keliling untuk setiap saudara semua satu persatu.
Karena engkau sebentar lagi akan memiliki kesempatan ilahi untuk menerima jubah warisan yang Tuhan siapkan di tengah-tengah kita. Saudara, teman-teman semua, teman-teman udah dapat ini? Boleh diangkat semuanya? Yang udah dapat? Simple. Oke, thank you. Teman-teman, banyak orang berkata ini cuma stiker biasa, yes. Tapi teman-teman, sebentar, ini adalah warisan dari setiap pahlawan iman. Satu hari, Rehat Bongke, di tengah KKR-nya yang sangat dahsyat, Rehat Bongke berkata di akhir KKR perjalanan iman, Rehat Bongke berkata seperti ini. Di tengah KKR yang dahsyat yang dia berkata, tahukah engkau, saat seorang pahlawan iman menutup usianya dan kembali ke surga, di alam roh ini ada jubah-jubah yang sedang melanjutkan orang-orang yang mau melanjutkan jubah tersebut, perjalanan iman tersebut. Tapi Rehat Bongke berkata, tapi gak banyak orang yang bisa menangkap kairos itu, yang mau dan menangkap kairos itu. Karena kairosnya itu tidak akan selamanya ada. Kalau Pak Yusak berkata, itu sanyet, seketika dan sangat seketika. Kenapa kita harus doling-keling? Kita mempersiapkan semuanya. Apa sih yang sedang kita lakukan? Kita sedang mempersiapkan kairos itu. Untuk setiap anak-anak Tuhan yang engkau tahu dan engkau lihat jubah itu di alam roh. Tangkap itu dengan iman. Sudah sebentar, akan ada beberapa video yang ditampilkan. Video-video singkat. Tapi teman-teman, mereka adalah pahlawan iman. Hari ini orang boleh bercanda terserah. Karena ini bukan panggilan buat semuanya. Orang boleh mentertawakan terserah. Orang boleh duduk dan gak nyaman silahkan. Orang boleh kepanasan dan berkata kapan kebaktian ini selesai silahkan. Tapi buat beberapa dari engkau yang engkau tahu kok aku datang ke tempat ini untuk menyambar yang ilahi. Persiapkan rohmu, abaikan kiri kananmu. Abaikan kiri kananmu, persiapkan rohmu saat video ini ditampilkan. Dan engkau tahu di setiap pahlawan ini mereka punya jubah. Dan engkau tahu jubahnya, Roh Kudus berkata, nak ini saatnya ambil jubah itu. Ambil itu dalam iman. Karena sebenarnya Tuhan sedang mempersiapkannya di tengah-tengah kita. Video boleh tampilin. Ini Catherine Kuhlman, seorang pahlawan iman. Bahkan dia kalau jalan ke airport, dia harus dikawal. Kenapa? Karena orang-orang pada rebah. Hadirat Tuhan sangat kuat. Ini Ellen dipakai dengan jubah kesembuhan. Ada tumor, ada sakit apapun. Dan sejarah mencatat itu semua penyakit hilang. In the name of Jesus, my God. Healing now by the power of God. Take the pain from these limbs, Lord. Take the pain from these legs. In the name of Jesus. My God, for your glory. Take the pain from these limbs. Touch him by your divine power. Let him run like the prophet of old. Let him run like Elijah, Lord. In the name of Jesus. Heal him. Let him walk, Lord. Let him walk. Take this cancer off of his spine, Jesus. Heal him tonight by the power of God, Lord. In the name of Jesus. God's healing him. I can see it. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Have you got a mirror yourself? Open your mouth for me. John Arnold. There they are. Percayalah tidak ada yang tak mungkin buat Tuhan.
Dan buat Tuhan terlalu gampang. Terlalu gampang. Tapi justru iman kita, pikiran kita yang membatasi Tuhan untuk bekerja sangat I dahsyat. wanted you to say something, not open your mouth just yet. Well, look at that. There's gold there, and at the back. I got out of the shower with more gold dust on me than when I went in. Joshua And Mills. then I began putting my clothes on. It's raining all over my clothes, are raining down all over the Boleh mulai the cepetin, bathroom. And everywhere karena I was waktu. walking in the house, there was a trail of gold that was following me. Thank you, Jesus. Boleh mulai di next. Putting overweight. Emmanuel And you're makan. struggling with that. Mujizat-mujizat You Tuhan. want to lose weight. Tuhan sedang bekerja sangat dahsyat di setiap belahan Set dunia. men. I Dan di command your setiap body to generasi Tuhan akan memanggil setiap pahlawan-pahlawan iman yang harus dibangkitkan. Di setiap generasi. Di setiap generasi ada Benny Hinn, pahlawan iman yang sangat dahsyat Tuhan pakai di tengah penyembahan dan urapannya. Take it! Take it! Take it! Take it! Hands quick. Showing hands, I said, quick. Take the anointing! Take the fresh breath of the Spirit. Berikan hidupnya kepada Tuhan. Hidupnya berubah total. Karena Ada Tuhan Papa itu, San. suka mengubah hidup kita. Dan perjalanannya sampailah ke Batra. Perjalanan iman yang pernah dialami pahlawan-pahlawan iman. Sampai juga ke bangsa kita. Di mana lawatan Tuhan. Bawa kepada Tuhan. Dan Pada Daniel. percayai Yang kita suka Tuhan. suruh Papa Raja. kita Imam melihat yang Nabi yang sangat dahsyat. Hari ini generasi Yoel adalah generasi yang membebaskan akan semua tawanan-tawanan. Saya mau berkata saudara, doa keliling merubah atmosfer. Inilah waktunya kita berkata dan kita akan lihat kuasa doa. Bagi bangsa ini kita berdoa. Saya menjadi generasi yang tidak terhentikan. Dan hari ini Tuhan sedang memanggil. Teman-teman, di setiap generasi akan ada pahlawan-pahlawan iman yang dibangkitkan. Di tengah generasi yang sedang kacau, hari itu di tengah bangsa yang sedang terjajah, Tuhan memanggil Gideon. Di tengah apapun, Tuhan akan selalu memanggil pahlawan-pahlawan imannya di tengah kondisi apapun. Orang boleh bilang COVID, orang boleh bilang ekonomi kacau, orang boleh bilang apapun. Dan di setiap generasi akan ada pahlawan iman yang sedang dan Tuhan akan bangkitkan tengah-tengah kita. Dan hari ini, inilah momen, inilah waktu, dan inilah saatnya. Tapi sebelum saya tutup dan yang lain melanjutkan, saudara, bagian saya, tema saya adalah pembagian warisan. Dan hari ini saya akan sampaikan dengan sangat singkat. Dan saudara saya yang lain akan melanjutkan. Saudara, arti nama Elisa. Arti nama Elisa adalah Tuhan adalah sumpahku. Tuhan
adalah sumpahku. Tuhan adalah my covenant. Teman-teman, tahukah engkau bahwa perjanjian Tuhan ada di tengah-tengah kita? Perjanjian Tuhan ada di hidup teman-teman dan di hidup saya. Perjanjian Tuhan sedang terjadi di tempat ini. Dan arti kata nama Elisa adalah Tuhan adalah sumpahku. Tapi masalahnya selain perjanjian Tuhan itu ada di hidup kita. Itu gak bisa selesai cuman sampai di situ. Itu gak bisa selesai cuman waktu perjanjian Tuhan turun dan that's it. No, itu gak bisa selesai sampai di situ. Dan hari itu Elisa yang arti namanya adalah Tuhan adalah sumpahku. My covenant. Tuhan adalah sumpahku. Hari itu di tengah dia sedang membajak 12 pasang lembu. Membajak, sibuk dengan dunianya, sibuk dengan pekerjaannya, sibuk dengan dunianya. Dan hari ini teman-teman, beberapa dari engkau seakan-akan kita seperti Elisa. Dan kau tahu ada dari tempat ini. Yang kau sedang sibuk dengan duniamu. Engkau sibuk dengan lembu-lembumu. Engkau sibuk dengan pembajakanmu. Engkau sibuk dengan pekerjaanmu. Engkau sibuk dengan rutinitasmu. Engkau sedang sibuk dengan duniamu dan apapun itu. Bahkan beberapa dari engkau sibuk dengan kejatuhanmu. Engkau sibuk dengan dosamu. Engkau sibuk dengan kemarahanmu. Engkau sibuk dengan emosimu. Engkau sibuk dengan kekecewaan dalam hatimu. Tapi hari itu, di tengah kesibukan Elisa, hari itu di tengah kesibukan Elisa, datanglah Elia. Dan saat Elia datang, Elia melakukan hal yang sangat simpel. Tanpa ada satu kata pun yang terucap. Elia melepaskan jubahnya. Dan hari itu Elia melepaskan jubahnya. Dan jubah Elia dilemparkan depan mata Elisa. Jubahnya terlempar. Dan saat jubahnya terlempar, teman-teman, siapapun engkau, hukum rohnya saat satu jubah terlempar di depan mata kita, Tuhan sedang berkata, nah engkau yang harus melanjutkan perjalanannya. Tapi firman Tuhan berkata, hari itu Elisa memiliki dua pilihan dalam hidupnya. Dan hari ini jubah yang sama sedang terlempar. Dan teman-teman, engkau memiliki dua pilihan sore hari ini. Tepat sore hari ini dari ujung sampai ujung. Bahkan engkau yang streaming, engkau punya dua pilihan saat jubah itu terlempar di depan kita. Apakah engkau mau meresponi panggilan dan engkau ambil jubah itu? Atau engkau balik ke belakang dan engkau abaikan panggilannya? Nah, kok itu suatu dosa enggak? Enggak. Kok apakah waktu aku menolak jubahnya, aku masuk neraka? Enggak. Kita akan tetap masuk surga. Tapi engkau sedang menolak panggilan Tuhan. Dan jangan pernah salahkan Tuhan saat panggilan itu nggak datang untuk yang kedua kalinya. Hari ini sejujurnya izinkan saya berkata dengan sangat kuat. Di hatimu engkau sedang sangat sadar bahwa ada jubah yang terlempar di tengah-tengah engkau. Mata rohmu, mata hatimu sedang melihat dan berkata, kok ada jubah yang memang sedang terlempar. Ada jubah yang memang sedang terlempar di depan mataku. Teman-teman, kau mau bilang kenapa sih kita harus doling 7 kali keliling capek-capek kayak tadi? Karena kau tahu ini adalah momentum ilahi. Ini adalah kairosnya. Orang bilang kok, kalau aku nolak sekarang aku nolak kok. No, kamu bukan lagi nolak kok. Engkau sedang menolak Tuhan. Karena Tuhan sedang melemparkan jubah dari para pembawa lawatan sedang ada di depan matamu. Jubah-jubah itu sedang melayang-layang di alam roh.
Dan dia sedang menantikan siapa yang mau melanjutkannya. Tapi teman-teman, hari itu seorang yang bernama Elisa, yang berarti Tuhan adalah sumpahku. Dia mengambil jubah itu dan dia meresponi panggilannya. Hari ini beberapa dari engkau melakukan yang sama kok. Aku udah masuk dalam pelayanan. Aku responi panggilannya. Tapi kenapa urapannya belum turun? Tapi kenapa lawatan belum terjadi dalam hidupku? Nggak segampang itu. Itu baru awal pertama engkau melangkah dan berkata, aku ambil panggilan itu. Tapi setelah beberapa tahun, hari ini izinkan saya berkata dengan sangat kuat. Tuhan berkata, ada beberapa dari engkau yang kau udah bertahun-tahun ikut Tuhan. Engkau udah bertahun-tahun ikut Bahtera. Dan kau menantikan lawatan itu. Tapi di tengah perjalanan iman, engkau mulai letih, engkau mulai capek. Dan berkata, kok aku orang yang pernah menyambar jubah itu. Tapi kenapa yang terjadi cuma di para junior, para hamba Tuhan? Kenapa aku belum terjadi kok? Karena perjalananmu baru dimulai, nak. Hari itu setelah Elisa mengambil jubah itu, Elisa mulai perjalanannya dengan Elia. Dan di tengah ujung perjalanan Elia, teman-teman, ujung perjalanan Elia itu akan menjadi awal mula perjalanan Elisa. Tuhan adalah sumpahku. Dan teman-teman, hari itu Elisa di tengah perjalanan, saat Elia sampai ke Gilgal, di Gilgal, Elia berkata sama Elisa, tinggalkan aku, stop sampai di sini, karena aku akan diangkat Tuhan, perjalananku akan selesai. Tapi hari itu Elisa berkata, no, aku mau jubahmu, aku mau hak kesulungan. Dan Elia berkata, apa yang kau minta? Aku mau 2/3, aku mau double portion, aku gak mau 1. Aku gak mau 1,5, aku mau double portion. Aku mau double portion. Dan orang berkata itu sesuatu lucu. No, itu yang menentukan destiny Elisa. Hari itu di tengah perjalanan ada satu sungai. Dan apa yang dilakukan Elia? Elia menggulung jubahnya. Elia angkat jubah ini. Jubah yang pernah terlempar ke Elisa. Saat Elisa dipanggil oleh Elia. Dan jubah itu dibantingkan. Dan mujizat terjadi. Itulah mujizat yang menutup seorang perjalanan iman. Ditutup dengan mujizat terakhir. Membelah sungai Yordan. Tapi hari itu perjalanan seorang yang bernama Tuhan adalah sumpahku dimulai dari membelah sungai yang sama dengan jubah yang sama. Kenapa? Karena waktu Elisa mengangkat jubah ini, Elisa sedang mengangkat ke Tuhan. Tuhan, aku merespon panggilan itu. Tapi di akhir hari itu, Elia mulai terangkat ke surga. Dan saat Elia mulai terangkat ke surga, jubah yang sama yang pernah terlempar waktu awal pertama kali Elisa dipanggil, jubah yang sama yang pernah membuat mujizat, jubah yang sama yang pernah Tuhan catat sebagai perjanjian, jubah yang sama itu juga terlempar kepada Elisa dan Elisa menangkap jubah itu. Teman-teman, mari tutup matamu sebentar. Sebelum nanti dilanjutkan ke yang lain. Hari ini, izinkan kau berkata dengan hati lubuk terdalam. Jubah itu sedang melayang-layang di tempat ini. Dan beberapa dari engkau melihat jubah itu terlempar di depan matamu. Tapi satu titik engkau mengabaikan itu.
dan berkata, aku sibuk dengan kehidupanku kok. Aku sibuk dengan mimpiku. Aku sibuk dengan cita-citaku. Dan aku tahu saat aku ambil jubah ini, aku akan tinggalkan semua cita-citaku. Aku akan tinggalkan semua impianku. Dan aku akan lanjutkan perjanjian dari pendahuluku. Tapi Tuhan, dengan hati yang kita berkata, nak, itu destinimu. Itu destinimu. Itu destinimu. Nah, itu destinimu. Engkaulah Elisa akhir zaman. Engkaulah Elisa akhir zaman. Tuhan adalah sumpahku. Dan hari ini Kau berkata kok, Tuhan, aku abaikan panggilan itu selama beberapa tahun, beberapa bulan. Apakah aku masih ada kesempatan? Apakah aku masih punya kesempatan? Hari ini adalah penentuan destinimu, nak. Orang boleh berkata apapun silakan. Orang boleh menghina silakan. Orang boleh tertawakan silakan. Izinkan kau berkata sekali lagi, tutup matamu. Nah, kau gak pernah peduli engkau lagi pelayanan atau engkau lagi di jemaat. Tapi hari ini, kalau engkau tahu ada kairos Tuhan di depan matamu, dan jubah itu sedang terlempar di depanmu. Nah, jangan pernah abaikan itu. Jangan pernah abaikan itu. Hari ini kau gak pernah peduli, Tuhan gak pernah peduli. Engkau dari kota manapun, engkau dari ujung-ujung, engkau di Bekasi, engkau dimanapun. Hari ini engkau pelayanan Bahtera lama atau engkau pelayanan Bahtera baru, I don't care. Tapi hari ini yang kau tahu, jubah itu sedang terlempar. Dan jubah itu sedang ditawarkan. Dan dengan air mata, izinkan saya katakan dengan kegentaran dan dengan air mata, setan sedang mengintip dan berkata, aku akan tuntut Esau baru. Aku akan tuntut Esau baru. Mereka yang menolak panggilanku dan menganggap enteng panggilan Tuhan. Tapi firman Tuhan berkata, aku membenci Esau, tapi aku mengasihi Yakub. Dan firman Tuhan berkata, sekalipun Esau mengejarnya dengan air mata, berkat itu, panggilan itu tidak akan bisa datang untuk yang kedua kalinya. Kok aku udah di mimbar, kok aku udah khotbah. Hari ini sebentar, 1 menit terakhir. Tahukah engkau dan sadarkah engkau ada jubah yang terlempar di depan matamu? Aku gak peduli siapapun, aku gak peduli apapun, aku gak peduli pelayanan apapun. Tapi tahukah engkau ada jubah yang terlempar di depan matamu? Hari ini, kalau engkau tahu ada jubah, kau tahu gak akan buat semua orang. Dan kau juga gak akan altar call. Tapi kau mau bilang hari ini, kalau engkau tahu ada jubah yang sedang terlempar di depan engkau, bangkit berdiri, angkat tanganmu di hadapan Tuhan.